Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan adik-adik sekalian, para peserta yang terhormat, marilah sejenak kita pusatkan perhatian kita untuk mengikuti program pembinaan tilawatil Quran ini. Perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kita sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pelajaran seni baca Al-Quran ini. Yang pertama, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan bertajwid. Sebab hal ini adalah merupakan masalah yang pokok. Kalau kita hanya mengejar lagu saja tanpa memperhatikan tajwid, adalah merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Kedua-duanya harus berjalan secara harmonis. Membaca dengan bertajwid, membaca dengan fasih, kemudian dilakukan secara harmonis. Yang kedua, kita harus mempunyai bakat dan juga hobi. Kalau kita mempunyai hobi untuk membaca Al-Quran, maka itu dapat memberikan satu jaminan bahwa kita dapat berlatih secara kontinu, berlatih secara istiqamah. Sedangkan dengan bakat yang kita miliki, berarti kita memiliki suara yang bisa dibutuhkan dalam mempelajari Al-Quran ini, dan juga kita memiliki pernafasan yang cukup. Kemudian yang ketiga, yang barangkali tidak kurang pentingnya, adalah sabar dan ikhlas. Boleh bertanya, Ustaz? Silakan. Apa pengertian sabar dan ikhlas dalam kaitannya kita mempelajari seni baca Al-Quran ini? Oh ya, suatu pertanyaan yang baik sekali. Kita memang harus bersabar, betul-betul memerlukan kesabaran dalam mempelajari seni baca Al-Quran ini. Kita akan banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Sebabnya adalah bahwa dalam seni baca Al-Quran nanti banyak hal-hal yang terkait di dalamnya, baik dari segi tajwidnya ataupun nanti qiraatnya. Mungkin lagi nanti mempelajari bagaimana pernafasan yang baik, bagaimana seluk-beluk lagu, dari lagu A, lagu B, C, dan lain sebagainya. Betul-betul memerlukan kesabaran. Kemudian juga kita harus ikhlas. Ikhlas dalam arti betul-betul mempelajari seni baca Al-Quran ini karena Allah semata. Dari mulai sekarang itu, coba canangkan. Jangan sekali-kali punya tujuan mempelajari seni baca Al-Quran ini hanya secara keduniawian, hanya karena ingin menang dalam MTQ, hanya sekedar mengejar karir, ataupun tujuan-tujuan yang lain. Dengan dasar inilah, ada MTQ ataupun tidak, karena karir ataupun tidak, di mana kita berada dan kapan saja kita senantiasa mempelajari Al-Quran. Para pendengar sekalian,
Baiklah, kita mulai saja pelajaran kita pada seri yang pertama ini. Perlu saya sampaikan bahwa lagu-lagu yang dianggap sebagai lagu pokok dalam seni baca Al-Quran ini ada 7 jenis. Ada berapa? 7. Ya, 7. Yang pertama adalah lagu Bayyati. Apa? Bayyati. Ya, Bayyati. Yang kedua adalah lagu Sabah. Yang ketiga Hijaz. Yang keempat Nahawan. Apa? Nahawan. Ya, Nahawan. Kemudian yang kelima adalah lagu Ras. Yang keenam Jiharkah. Kemudian yang terakhir adalah lagu Sika. Lagu Sika. ya, lagu Sika. Itulah 7 lagu pokok atau 7 lagu yang sementara ini dianggap sebagai lagu-lagu pokok dalam seni baca Al-Quran. Dengan demikian, selain lagu-lagu yang 7 jenis ini dianggap sebagai lagu cabang yang nantinya akan dipergunakan sebagai variasi dalam membentuk susunan atau komposisi lagu. Di antara lagu-lagu yang dianggap sebagai lagu cabang, misalnya saja seperti lagu Nakriz, Ausyaq, kemudian Zinjiran, Ramal, Karkod, dan lain-lain sebagainya. Sekarang marilah kita menginjak kepada lagu yang pertama, yaitu lagu Bayyati. Para pendengar, manakala Bayyati ini diterapkan sebagai lagu yang pertama dan dalam susunan yang biasa ataupun susunan formal, maka lagu Bayyati biasanya dibawakan dalam beberapa tahap tingkatan nada, dari mulai nada yang paling rendah sampai kepada nada yang paling tinggi. Dalam tatanan seni baca Al-Quran, tingkatan nada dikenal ada 4 tahap. Yang pertama adalah nada qoror. Nada apa? Qoror. Nada qoror berarti nada rendah. Setelah nada qoror disusul dengan nada nawa. Tingkatan nada nawa. Artinya tingkatan sedang. Setelah itu ada tingkatan yang tinggi yang disebut tingkatan nada jawab. Tingkatan nada jawab ini adalah tingkatan nada tinggi. Kemudian ada tingkatan tertinggi setelah jawab yang disebut dalam segi baca Al-Quran dengan tingkatan jawabul ya, jawabul jawab. Kemudian untuk memberikan gambaran bagaimana jenisnya lagu Bayyati, bagaimana jenisnya lagu Sabah, dan bagaimana lagu-lagu yang lain, diterapkan dalam satu syair.
Oleh sebab itu dikenal ada syair, ada tausyih bayati, ada tausyih soba, ada tausyih hijaz, dan lain sebagainya. Para pendengar dan para peserta sekalian yang terhormat, maka dari itu marilah kita coba sekarang, kita lihat dan kita teliti tausyih yang ada pada kita masing-masing, dan mari kita coba dan kita pelajari bersama. Tausyih bayati. Saya baca dulu dan silahkan nanti mengikuti di belakang. Nurun nabi alal awalini asfara. Nurun nabi alal awalini asfara. Nah, dicoba. Adik di sini. Nurun nabi alal awalini asfara. Iya. Satu lagi, adik Zawawi. Nurun nabi alal awalimi asfara. Iya. Nah, ini adalah lagu atau tausyih standar lagu bayati. Bayati asli. Adapun tingkatannya adalah tingkatan qoror. Qoror artinya rendah. Nah, nanti setelah ini bait yang kedua adalah bayati asli dalam tingkatan nada nawa. Saya teruskan. Fa'abana asbab rasyadi wa anhara. Nah, ulang sama-sama. فأبان أسباب الرشاد وأنهارا. Coba adik Marham. Fa'abana asbab rasyadi wa anhara. Nah, ini adalah bayati asli pada tingkatan nada nawa. Saya teruskan. Wa syari'atul Islam, Wa syari'atul Islam, wa syari'atul Islam, wa syari'atul Islam,
وشريعة الإسلام راق رواعها والكفر أصبح جيش متقهقرا وشريعة الإسلام راق Nah, ini yang disebut dengan bayati syuri. Coba. Wa syari'atul Islam. 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 وشريعة الإسلام راق والكفر أصبح جيش Nah, ini yang disebut dengan bayati syuri. Kemudian kita meningkat lagi kepada bayati Husain. Bayati apa? Husain. Bayati Husain. Lamma ata khairul anami bidinihi wanhalla ma qadal wada minal لما أتى خير الأنام بدينه وانحل ما قد الفؤاد من العرى. Iya. Ini adalah bayati Husain. Dicoba. Lamma ata khairul anami bidinihi wanhalla ma qadal huwata minal aura. Coba lagi, coba Adik Putri. Lamma
Bait selanjutnya adalah masih dalam lingkungan lagu Bayyati Husain. Amu jami'an bin nabi wa dini wal kufru ba'dal urfi sara munakkara. Coba. Hamu jami'an bin nabi wa dini wal kufru ba'da fisara munakkara. Sekali lagi, itu adalah Bayyati Husain. Bait selanjutnya adalah yang separuh itu adalah Bayyati Husain, sedangkan yang satu adalah Bayyati asli. Hanya saja Bayyati asli di situ adalah tingkatan nada jawab. Saya coba. Wastabsharu bil Mustafa wa binurihi kullu sahamuan lahu wa mukabbirun wa kullu sahamuan lahu wa mukabbirun wa kullu sahamuan kullu sahamuan lahu wa mukabbirun wa kullu sahamuan lahu wa mukabbirun. Yang terakhir ini adalah Bayyati asli, tingkatan nada jawab, tingkatan nada tinggi. Dicoba, silakan. Ada Imran. Wal kullu sahamuhal mukabbira. Wal kullu
Ada Ubaidillah? والكل صاحب يمينه ومكبرا. Iya, ini adalah jenis daripada bayati asli. Baiklah adik-adik dan para pendengar sekalian, kita ulang sekali lagi dari awal dan bersama-sama dengan saya. Nurun Nabi, kira-kira begitu ya. 1, 2. Nurun Nabi alam alamin والكل صاحب